Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah malam minum solar. Hai semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Firdita Wahyuni. Saya mahasiswi dari program studi perbankan syariah Universitas Kiai Haji Abdul Halim. Dalam video kali ini, saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah operasional perbankan syariah yang diampu oleh dosen Ahmad Mukhlisuddin SEI MM. Sebelum masuk ke pembahasan inti, perlu kita ketahui bahwasannya operasional perbankan syariah itu sendiri ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah untuk mengelola atau menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya mereka berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah itu tersendiri. Sepeda motor rodanya 4. Simak dengan cermat ya video kali ini. Baik, langsung saja ke pembahasan intinya, bahwasannya bank syariah itu biasa disebut sebagai lembaga intermediasi, yang artinya bank syariah memiliki peran penghubung antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang membutuhkan dana tersebut. Dengan kata lain, bank syariah mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengelola dana dengan cara menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Atas peran ini, bank syariah itu memperoleh keuntungan dari produk atau akad yang akan dijalankan dan disepakati bersama. Nah, bank syariah itu juga merupakan bank yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan syariat Islam. Bank syariah sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan akan disalurkan kembali kepada masyarakat. Penghimpun dana di bank syariah bisa dalam berbentuk giro atau al-wadi'ah serta tabungan dan deposito atau al-mudharabah. Sedangkan dalam penyaluran dana kepada nasabah secara garis besarnya itu bisa berbentuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau biasa disebut akad, mudharabah dan musyarakah. Yang kedua itu pembiayaan dengan prinsip jual beli, biasanya itu disebut dengan akad murabahah, salam istisna dan ijarah. Nah, serta pembiayaan berdasarkan jasa yang biasanya itu disebut sebagai akad hawala, kafala, hiwala, dan rohan. Selanjutnya, penghimpun dana terbagi menjadi dua, yaitu al-wadi'ah dan al-mudharabah. Al-wadi'ah ialah akad titipan yang dimana barang yang dititipkan diambil sewaktu-waktu. Ada dua jenis akad al-wadi'ah. Yang pertama itu ada al-wadi'ah yad amanah dan ada al-wadi'ah yad domana. Nah, ya amanah ialah pihak yang dititipkan barang tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan tersebut. Sedangkan wadi'ah yad domana ialah pihak yang menerima titipan boleh memanfaatkan barang yang dititipkan tersebut. Yang kedua itu ada al-mudharabah, di mana al-mudharabah ini ialah akad usaha antara kedua belah pihak, yang dimana salah satu pihaknya itu sebagai pemberi modal atau sohibul mal, dan salah satu pihak lainnya lagi sebagai pekerja atau mudharib. Sementara nisbahnya itu sudah disepakati di kesepakatan awal atau di muka. Nah, jika usaha tersebut mengalami kerugian dan kerugian tersebut tidak atas dasar kelalaian pekerja, maka kerugian tersebut wajib ditanggung oleh pemberi modal atau biasa disebut sebagai sohibul mal. Nah, jika usaha tersebut mengalami keuntungan, maka keuntungan itu dibagi sesuai kesepakatan nisbah di awal. Selanjutnya adalah penyaluran dana. Yang pertama itu ada jual beli atau bai. Jual beli ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada murabahah, di mana murabahah ini ialah akad jual beli di mana bank bertindak selaku penjual dan nasabah itu selaku pembeli. Nah, harga beli ini diketahui bersama dan tingkat keuntungan untuk bank disepakati di muka. Serta apabila nasabah melunasi sebelum jatuh tempo, maka dapat diberikan diskon sesuai kesepakatan bersama. Nah, yang kedua itu akad salam, di mana akad salam ini ialah akad jual beli pemesanan, di mana pemesanannya itu dibayar di muka dan barangnya itu akan datang beberapa waktu kemudian. Yang ketiga itu ada istisna, di mana istisna ini ialah akad yang sama dengan akad salam. Perbedaannya itu hanya terletak pada objek yang dibiayai. Nah, pada istisna itu objek yang dibiayai itu bersifat customized
atau dipesan terlebih atau dibuat terlebih dahulu. Sedangkan pada akad salam itu, objek yang dibeli atau dibiayai itu bersifat terstandarisasi. Selanjutnya itu ada akad ijaroh, yang dimana akad ijaroh ini ialah akad sewa menyewa. Nah, bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa. Selanjutnya ada pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Nah, ini terbagi menjadi dua, yaitu al-mudharabah dan musyarakah. Nah, mudharabah ini terbagi menjadi dua lagi, mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah ini ialah mudharabah yang mudharib itu diberikan kebebasan kepada sahibul mal untuk mengelola modal tersebut, tetapi dalam pengelolaan usahanya itu harus sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan mudharabah muqayyadah ialah mudharib tidak diperkenankan melakukan kebebasan untuk melakukan usahanya tersebut, yang dimana usahanya tersebut itu ditentukan oleh sahibul mal. Selanjutnya itu ada musyarakah, di mana musyarakah ini akad kerjasama, di mana bank dan nasabah itu sama-sama memberikan modal atau bisa disebut patungan, dan kerugiannya itu ditanggung secara bersama-sama. Terus keuntungan itu dibagi sesuai pemberian modal dari masing-masing pihak. Karena bank ini adalah partner bisnis, jadi bank tersebut bisa mencampuri pengelolaan manajemen di dalam musyarakah tersebut. Kemudian ada pembiayaan berdasarkan prinsip jasa, yang dimana pembiayaan berdasarkan prinsip jasa ini terbagi menjadi 4, yaitu wakalah, hawalah, kafalah, dan sarf. Nah, wakalah ini ialah akad perwakilan dan kafalah ini ialah akad penjaminan. Sementara hawalah ini akad pengalihan utang dan sarf ini akad pertukaran utang. Dalam penyediaan jasa di atas itu, atau dalam penyediaan jasa yang sudah saya jelaskan tadi, bank itu memperoleh ujrah. Nah, di mana ujrah ini diperoleh dari pemanfaatan aset atau teknologi milik bank sendiri, maka tidak termaksud yang dibagi hasilkan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya atau kata-kata yang kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.